Nelenengku, neleng-nengku, gerak gede gerajangku, gerak sekolah ke Bandung, gerak makayakeun indung. Neleng-nengku, neleng-nengku, gerak gede gerajangku, gerak bisa talang tulung ka bapa rejeng ka indung. Neleng-nengku, atuh berisik nih, ini kan udah waktunya tidur. Nenek gak bisa tidur, cu. Tapi nih, ini kan udah waktunya tidur. Nenek implemensi ya. Insomnia Nini. Gimana kalau Nana ingin sesuatu lagu buat Nini? Nyanyi apa, cu? Dengerin ya, Ni. Upi Edun is my dream. Sudah. Nenek sudah mendengar puluhan kali. Bosen. Ya udah deh, Ni. Nana dongengin Ande-ande lumut ya. Kemarin kan sudah yang pangeran nikahin kelinting merah. Kelinting kuning, Nini. Terserahlah. Yang merah atau yang kuning, yang bener yang mana? Terserah Nini aja deh. Mau yang merah, kuning, atau hijau yang meletus. Yang beda-beda warna kan tetap Indonesia Raya. Ngomong apa sih, cu? Sudah. Sini, Es. Biar Nini saja yang mendongeng. Kamu pasti belum pernah mendengar dongeng Marsina. Marsina, nih. Iya, cerita seorang pahlawan. Marsina itu buruh pabrik arloji, mengurus presisi, merakit jarum, skrup, dan roda gigi. Marsina itu arloji sejati. Ia sangat cermat dan pasti, tak lelah berdetak memintal panaan yang abadi. Diam! Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus memperjuangkan hak kita, karena menyembunyikan kesalahan adalah suatu kejahatan. Lalu apa gunanya kita turun ke jalan? Bakar, dobrak saja gerbangnya, kalau tak dikabulkan. Bakar saja gedungnya. Kita boleh berpendapat, tapi jangan anarki. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak sebutir nasi. Ini tuntutan kami tanpa pengecuali. Perusahaan harus menaikkan gaji buruh dan mensejahterakannya. Tuntutan kalian merugikan perusahaan ini akan menjadi beban tambahan. Pimpinan perusahaan yang terhormat, gara-gara gaji kecil, kami gak bisa nikah. Jam kerja kami dari 10 jam jadi 6 jam per hari. Kami menuntut hak kami, karena karyawan sehat, perusahaan pun akan sehat.
kami tak mau mengabulkan tuntutan kalian. Saya dan kawan-kawan akan mogok. Tentunya itu akan merugikan perusahaan. Ya sudah, iya, saya turuti. Semua tuntutan, tanpa kecuali. Ya, asal kalian lebih giat bekerja dan tertibkan teman-teman kalian yang sedang merujuk rasa di luar sana. Sepertinya saya harus pamit karena banyak urusan yang harus saya kerjakan. Marsina, kita tahu tak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa? Itu sangat berbahaya. Aku tak ingin menyulut api. Aku hanya bisa memutar arloji agar sesuai dengan matahari. Aku tahu hakikat waktu dan harus dikembalikan ke asalnya menjadi debu. Lalu nih, Setelah itu, 13 teman Marsina yang dianggap penghasut unjuk rasa digiring ke markas bersenjata. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai buruh arloji. Lalu, teman Marsina diinterogasi. Mereka mendapat perlakuan buruk dan penyiksaan dari orang-orang bersenjata itu. nih kok orang berdemo disiksa sih nih? Pada saat itu, kekuasaan dibarengi moncong senjata, cu. Lepaskan saya. Ampuni saya. Lepaskan. Asal kamu berjanji tidak akan macam-macam lagi, aku akan melepaskanmu. Lalu kabar Marsinanya gimana nih? Kabar tentang teman-teman Marsina digiring sampailah di telinga Marsina. Marsina pun marah dan langsung mendatangi orang-orang yang bersenjata itu untuk membebaskan teman-temannya yang disekap. Marsina itu hebat ya nih, kayak superhero. Marsina hanya menggodok kata-kata dan diluapkannya ke orang-orang bersenjata itu. Akan tetapi, setelah kejadian itu, Marsina pulang. Lalu Kita berhasil, Mas Bro. Mau kita apakan dia? Kita siksa aja. Di hari baik, bulan baik, Marsina dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa? Ia disekap di ruang pengap. Ia diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpah. Akan dengan detiknya
kejam ya? Kita entah apa. Entah apa yang merasukimu. Cukup, bangsat. Kalian pikir dengan menyiksaku akan menghalalkan segala cara, menakut-nakuti orang, membungkam mulut orang. Akan ada banyak orang sepertiku yang membela kebenaran. Harusnya kau diam dan nurut kepada sang penguasa. Itulah kata-kata terakhirmu. Ayo kita berpesta, perlawanan sudah padam. Marsinah terkelepar. Tubuhnya tak berdaya, berbaring lemah, tak berdaya. Tetapi semangat jiwa perlawanannya tak pernah padam. Berusaha untuk terus melawan dan memaki. Ia tak diberi air, ia tak diberi nasi. Detik pun gerah, berloncatan kesana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangannya diacak-acak, dan tubuhnya dibiru lebangkan dengan besi batangan. Detik pun bergeletak, Marsinah pun abadi. Kematian Marsinah murni kriminal. Kematian Marsinah tidak ada hubungannya dengan pemukakan buruh. Kematian Marsinah berlatar belakang balas dendam. Di dunia seperti itulah aku dibungkam. Tidak cukup dengan gertakan, dengan kekerasan, dan pemerkosaan yang membabi buta. Untuk yakin, mulutku tidak lagi terbuka. Mereka mencabut nyawaku sekaligus. Aku nyawa yang tersumbang. Kehidupanku dihentikan dengan keji karena mengira aku berharap mengatakan tidak. Aku berhak punya harapan. Memperjuangkan sedikit nasi untuk tidak terlalu lapar. Memperjuangkan sedikit tambahan uang untuk meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Aku menyaksikan sendiri
teman-temanku di PHK, di bawah ancaman moncong senjata. Dan aku hanya coba membelanya. Hanya mencoba membela, dan kini aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Pangeran, apakah sebenarnya inti kekejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya azas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Saya ini Marsina, buruh pabrik arloji. Ini surga bukan? Jangan saya kirim ke dunia lagi. Jangan saya kirim ke neraka itu lagi. Saya ini Marsina. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan, yang wajahnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah lencana. Marsina itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirabaknya denyut nadi kita dan diingatkannya agar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap hari pergi dan pulang kerja. Kita rasakan detak-detiknya di setiap getaran kota. Marsina itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini.